Sengketa rumah tangga yang menimpa Farhad Abbas dan Nia Daniati kian memanas. Banyak hal terkuak dari rumah tangga mereka. Lalu apa tanggapan Farhad yang kemarin angkat bicara tentang tudingan dugaan KDRT yang dilayangkan kepadanya? Lalu benarkah Farhad siap ladeni gugatan cerai sang Sungguh mengejutkan, akhirnya satu persatu alasan Nia Daniati menggugat cerai Farhad Abbas muncul. Ya, pasca Selasa lalu dibeberkan oleh pengacara Nia, kemarin giliran Farhad angkat bicara. Inilah yang membuat drama perceraian mereka seolah sedang meniti titik kulminasi. Selain tentang 3 kali talak, ternyata juga ada unsur dugaan KDRT dalam pernikahan mereka. Untuk KDRT itu begini, ini kan sebenarnya tidak ada di dalam gugatan ini ya, itu di luar, itu kita tidak masukkan. Ini informasi dari Mbak Nia, ya salah satunya itu ya KDRT itu tahun 2005 di Januari, tepatnya ya Januari 2005 itu percekcokan ya antara Mbak Nia dengan Mas Farhad. Ya lantas Mas Farhad membuat kekerasan lah ya, mungkin apa sengaja apa tidak sengaja, saya tidak tahu, rambut dijambak, terus lehernya terkilir sampai akhirnya pakai gips ya, dan itu di visum ya, Dr. Nizar Yamani di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, dan itu beliau itu dokter syaraf ya, direktur saraf di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, terus di CT scan, jadi sampai ini ya kena ke kaki juga karena sarafnya dari leher sampai ke kaki. Jadi dipakai kursi roda waktu itu. Gitu. Jadi di CT scan juga. Ya itu udah lama lah, udah kasus mereka sudah berdamai. Saya ingin pada kesempatan, walaupun ini merupakan detik-detik daripada masa pernikahan kami, saya minta Nia jujur juga dong. Kapan Farhad Abbas pernah membenturkan kepala Nia Daniati ke tembok? Ya. Kapan Nia pernah melaporkan saya ke polisi? Kapan itu pernah terjadi? Saya tarik kepalanya, kekerasan, akhirnya nyangkut begini. Saya bawa ke rumah sakit. Disitulah ternyata ada agak pembengkakan di leher, bukan dipukul. Di situ saya minta ampun, saya takut, waduh kalau istri saya mati gara-gara keras. Perjalanan rumah tangga Nia Daniati bersama Farhad Abbas yang sudah memasuki tahun ke-12 rupanya penuh dengan warna. Nia yang terlihat sabar dan tegar ternyata menyimpan luka yang amat dalam. Sebab sang suami bukan saja pernah melakukan dugaan kekerasan, tapi juga telah memberinya 3 kali talak. Bahkan sudah lebih 7 tahun ini mereka tak lagi harmonis meski tetap tinggal satu rumah. Dan Farhad pun mengaku pada tahun 2005 silam ia memang pernah membuat surat pernyataan perceraian dengan Nia. Namun itu bukan untuk tujuan perceraian, tapi hanya untuk berjaga-jaga. Menurut informasi dari Mbak Nia, itu sudah lebih kurang 7 tahun ya, sudah tidak ada hubungan rumah tangga ini lagi lah, tapi satu rumah gitu. Nah jadi ini hanya administrasi saja. Jadi saya rasa Mas Farhad juga mengerti lah ya, beliau orang hukum, beliau juga saya yakin beliau orang hukum, lawyer, terus dokter lagi kan, pendidikannya beliau tinggi. Jadi saya yakin dengan buat surat ini kan tidak main-main gitu. Kalau Nia mengatakan bahwa ada surat tahun 2005 cerai, itu ceritanya bukan begitu. Ceritanya Nia ini lebih sayang harta dibanding sayang gue. Jadi ketika ada wanita dan anak lain yang masuk dalam kehidupan gue, dia protect. Ya udah, lo bikin surat seolah-olah gue udah cerai dengan lo, agar mereka nggak berani ngutak-atik harta ini. Karena ini menyangkut tahunnya mepet dalam pembelian rumah itu. Dibuatlah surat seolah-olah bercerai dan akan memberi itu. Jadi ini digunakan untuk menjaga antisipasi jangan sampai ada orang-orang yang mengaku istri atau mengaku anak dari Farhad Abbas. Makanya saya kaget kok surat itu digunakan. Setiap marah selalu bikin surat begini. Ya saya ikutin aja.
Tapi surat ini bukan membuat istri saya bercerai atau berhenti mendapat nafkah dari saya. Surat ini itu membuat hiburan. Jadi kalau saya nulis, ambil, gue jadi Tarzan. Bukan membuat gue jadi Tarzan keluar, tapi justru membuat dia bahagia, dia senang, punya suami baik gitu. Tapi kok tiba-tiba saat ini dimunculin seolah-olah saya ini jelek banget. Banyak hal terus bermunculan di sekitar pernikahan Farhad dan Nia. Yang tak kalah mengejutkan adalah kenyataan bahwa Farhad mengakui jarang pulang ke rumahnya. Kenyataan itulah yang membuat Nia Daniati merasa harus memilih. Dan pilihannya telah bulat untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan sang pengacara kontroversial tersebut. Meski telah 12 tahun dijalani dengan seorang buah hati. Ternyata dia coba, bukan makin baik, makin gila sih Farhadnya. Ya kan? Tetap melakukan yang menyakitkan, kawin siri lah, pulang nggak pulang lah, pisah ranjang aja bertahun, pisah ranjang. Kalau pulang malah timbul keributan. Sampai sekarang dia pulang nggak pulang. Akhirnya Mia 6 bulan yang lalu minta saya untuk buat cerai. Tapi mana ada suami bisa bertahan gak berhubungan dari tahun 2006 sampai sekarang? Yang nggak benar siapa? Kalau ponis dokter istri saya kena penyakit hepatitis B, kemudian saya pasti terjangkit dong. Ternyata ada hikmahnya. Saya merawat istri saya menjaga dia jangan capek. Ketika ada yang nawarin nyanyi, ketika dia udah oke, ketika saya batalin, saya ganti duitnya. Mau berapa puluh juta pun saya bayar, tanya sama Nia. Pernikahan Nia dan Farhad yang panjang hingga tahun ke-12 memberi banyak sekali cerita. Tapi bagi Nia, nyaris sebagian besar cerita itu tentang hatinya yang penuh luka. Tapi benarkah Farhad yang mudah sekali terpesona wanita mirip dengan lagu-lagu Nia? Seperti apa kisah seorang Farhad yang pernah menikah siri berkali-kali itu? Lalu mungkinkah ada hubungan spesial antara Farhad dengan Regina meski keduanya sudah sering membantah? Hubungan Farhad Abbas dan Nia Daniati rupanya telah sampai di titik nadir. Farhad yang berkali-kali pernah menikah siri mungkin juga terlalu memukul hati Nia. Tapi benarkah Farhad akui pernah berselingkuh? Lalu mengapa meski sudah membantah, Farhad selalu terlihat bersama Regina, sang juru bicara?